Mari kita bicara tentang hubungan antara surat Al-Fatihah sebagai induk daripada Al-Quran, simbol-simbol ritual haji sebagai interpretasi daripada surat Al-Fatihah, dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang merupakan teks karunia Allah kepada rakyat Indonesia, kepada bangsa Indonesia, suatu teks yang sangat penting untuk hidup berbangsa bernegara kita. Dan ini merupakan sebuah karunia juga karena dia mirip dengan alur daripada surat Al-Fatihah itu. Dan merupakan aplikasi atau pelaksanaan daripada surat Al-Fatihah yang diinterpretasikan oleh simbol-simbol haji itu. Ketika kita mempunyai mindset Al-Fatihah, haji, pembukaan, akan lebih mudah buat kita semua untuk memetakan dan menghubungkan antara sisi keagamaan kita dan sisi kebangsaan kita. Nah, jalan masuknya insya Allah bisa kita lihat dengan gamblang ya, terang di hubungan antara tiga hal tersebut, yaitu surah Al-Fatihah sekali lagi, simbol-simbol ritual haji, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dulu kita banyak bicara tentang Quran, lalu kita banyak bicara tentang haji, lalu kita banyak bicara tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kemudian akhirnya kita mendapatkan suatu pemahaman yang luar biasa insya Allah tentang hubungan antara ketiga hal tersebut. Yang sangat nyata, yang sangat membuka pikiran kita, membuka wawasan kita, yang memberikan mindset yang luar biasa sebagai acuan berpikir. Nanti ujungnya adalah kita kembali lagi bicara tentang surat Al-Balad, karena ini pada dasarnya dijalankan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45 juga. Surat Al-Balad itu yang memberikan kepada kita tiga prinsip penting. Apa itu menempuh jalan yang mendaki lagi sukar, menghapuskan perbudakan, membela kaum yang lemah. Kemudian yang ketiga adalah tentang kasih sayang ya sebagai pemersatu. Itu ternyata di pembukaan ada, di Al-Fatihah juga ada, dan juga di haji juga ada jalan yang mendaki lagi sukar, yang mana yang kita artikan sebagai perjalanan transformasi. Dan pada diri kita juga harus mempunyai perjalanan transformasi itu kan. Perjalanan kita menuju pada versi diri kita yang terbaik, dari kesadaran menuju kepada cinta sejati. Ternyata semuanya seperti itu polanya sama. Sehingga ini bisa kita jadikan sebagai acuan patokan di mindset kita, bagaimana kita memahami kaitan antara keagamaan kita, kebangsaan kita, dan bagaimana kita secara pribadi, secara keluarga, secara komunitas, memahami bagaimana itu yang namanya menempuh jalan yang lurus, ya. Menempuh jalan yang lurus yang sangat terukur, tidak samar-samar gitu ya, tapi dia sangat jelas, nyata, pasti gitu kan. Jalan yang lurus itu. Oke, mari kita tampilkan. Ya, ini adalah patokan yang sangat sederhana gitu ya, tapi sangat dalam sekali, sangat mendalam sekali. Percaya atau tidak percaya kita seolah-olah seperti kebetulan yang sangat luar biasa, tapi tentu saja kita yakin perjalanan kita itu penuh dengan sesuatu yang luar biasa, yang ajaib selama ini. Saya yakin ini bukan sesuatu yang kebetulan gitu ya. Jadi hubungan antara Al-Fatihah, simbol-simbol haji, dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang dapat kita kaitkan dengan surat Al-Balad kemarin yang kita bicarakan itu. Jadi ini adalah kelanjutan daripada pembicaraan tentang surat Al-Balad, ya, tentang surat Al-Balad, negeri, ya, negeri, ya, di mana kita juga punya negeri, dan di dalam negeri kita itu harus dibangun sebuah rumah, yang mana rumah itu harus menjadi rumah yang baik buat penghuninya, apa namanya, rumah kemerdekaan di situ, yang menghapuskan perbudakan, memuliakan orang-orang kecil, ya, membela kaum yang lemah, dan dipenuhi oleh kasih sayang, ya, yang mana kasih sayang ini adalah supaya kita melakukan hal-hal yang baik dan kita dapat berdamai dengan semua orang gitu kan. Sebelum kita kaitkan dengan surat Al-Balad yang kemarin, ya, mari kita ulang lagi sedikit tentang surat Al-Fatihah ya. Al-Fatihahnya sendiri adalah pengecilan daripada Al-Quran. Nah, kalau Al-Fatihahnya dikecilkan menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan Bismillahirrahmanirrahim ini
isinya apa? Rohman dan Rohim. Ya, Rohman Rohim. Artinya kasih kasih sayang. Jadi ternyata intinya sekali surah Al-Fatihah itu adalah, bahkan Quran itu sendiri intinya sekali adalah tentang kasih sayang atau nama Tuhan. Ternyata kehidupan kita di dalam dunia ini menjadi orang yang baik di sisi Allah itu adalah dalam rangka untuk memuliakan nama Tuhan. Memuliakan Tuhan berarti kita memuliakan namanya, ya, menghormati namanya. Kalau kita memuliakan Tuhan dengan namanya kasih sayang, berarti kita mempercayai, ya, mempercayai nama itu, karena akan kita jalankan sebagai cara kita hidup. Ya, karena manusia itu kalau nggak dikasih cara, nggak dikasih petunjuk, dia bingung mau ngapain di dunia ini gitu ya. Tapi dengan adanya petunjuk dari Allah bahwa kalau yang namanya kita menyembah kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan itu berarti kita membesarkan namanya, yaitu kasih sayang. Dan kasih sayang ini menjadi sebuah ilmu gitu. Dia bukan hanya sekedar nama Tuhan, tapi dia menjadi ilmu kehidupan, ilmu cara kita hidup, ilmu yang menunjuki kita kepada jalan yang lurus, ya kan? Ilmu yang akan membuat kita mencapai segala cita-cita kita, baik di dunia maupun di akhirat gitu. Jadi nama Tuhan itu bukan sekedar nama, tapi dia adalah ilmu petunjuk seperti bintang di langit gitu kan. Jadi dia merupakan petunjuk arah buat kita. Nama Tuhan, Rahman Rahim, kasih sayang. Ya, kalau kita menjelaskan tentang kasih sayang panjang sekali, luas sekali pemahamannya. Bentuk kasih sayang yang sudah kita pelajari kemarin di surah Al-Balad apa? Tidak ada eksploitasi manusia atas manusia, ya. Tidak ada perbudakan di atas dunia ini. Membela kaum yang lemah, ya, karena kaum yang lemah itu dia kalau nggak dibelain, kalau yang kuat dengan yang lemah itu dia adu-aduan atau menang-menangan, pasti menang yang kuat kan gitu. Oleh karena itu Tuhan itu memberi tanggung jawab kepada yang kuat. Hubungan yang baiknya adalah membela yang lemah gitu. Tugas baiknya adalah membela yang lemah. Ya, supaya semua itu tetap hidup ya dengan damai, dengan sejahtera, dengan bahagia, ya, dapat menjalani kehidupannya sampai batas waktu yang diberikan oleh Tuhan. Bersaudara, berdamai, bersatu, saling berbagi, dan lain-lain. Ya, itulah kasih sayang itu, seperti itu. Tidak menyakiti orang lain, berperi kemanusiaan, berperi keadilan. Kalau kita lihat di Pancasila, kasih sayang itu kita harus mengejar kebaikan. Kita mengatakan ketuhanan itu berarti kita harus mengejar kebaikan, mengejar kebajikan. Kita berpola pikir seperti itu. Pegangan hidup kita. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Jadi kebaikan, kalau kebaikan berarti bukan kejahatan kan gitu kan. Kalau cinta kasih berarti bukan kezaliman. Saling menzalimi itu adalah bukan cara yang benar. Bukan cara yang benar hidup saling menzalimi. Cara-cara yang tidak cinta kasih, tidak kasih sayang seperti itu adalah cara-cara di dunia hewan lah. Kenapa itu ada di surat Al-Balad kemarin, menghapuskan perbudakan. Ya, dulu orang hidup dengan pola-pola seperti itu, tapi Tuhan mengatakan manusia harus menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Cara berkehidupannya, bermasyarakat, bernegaranya harus makin maju, harus makin beradab, makin adil, makin saling menghormati manusia, dan lain-lain. Itulah yang namanya kebaikan seperti itu. Semua yang baik. Dah, pokoknya kalau tentang kebaikan, tentang cinta kasih, pasti semua senang gitu ya. Karena semua orang senang dibaikin. Semua orang senang dikasihi, disayangin ya. Nggak ada orang yang senang dijahatin, betul nggak? Nggak ada orang yang suka dijahatin. Jadi yang kita sama-sama suka adalah kebaikan, kebajikan. Dan memang itulah nama Tuhan gitu. Kalau kita mau mencapai cita-cita kita di dunia dan di akhirat, pakailah jalan itu, niscaya kamu akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau kamu pakai jalan yang jahat, jalan yang salah, jalan yang tidak menjunjung tinggi nama Tuhan itu, kasih sayang, cinta kasih itu, pasti kamu akan mentok di jalan dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat.
Ini yang sebagai pegangan utama kita ya, karena kita ini manusia satu garis dengan malaikat, dengan Tuhan gitu. Kita kalau mau yang jadi baik ya kita harus satu garis dengan malaikat, dengan Rasul, dengan Tuhan. Sebaliknya, jangan sampai kita satu garis dengan setan, dengan iblis, dengan kematian. Selanjutnya, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Robil alamin. Jadi maksud segala puji bagi Allah itu tidak ada kekurangannya sedikit pun. Di dalam menata alam semesta ini dengan kasih sayangnya itu tadi, ya, dengan kasih sayangnya itu dia menunjukkan kemahakuasaannya, begitu. Jadi karena di dalam cinta kasih, di dalam nama Tuhan itu ada kekuasaan Tuhan, ada kuasanya di situ. Dengan roh kasih sayang itu, dia menebarkan kuasanya ke seluruh alam semesta. Dia menata alam semesta itu sampai semuanya itu begitu tertata, begitu seimbang, tidak ada yang rancu, tidak ada yang konflik sedikit pun ya. Allah menata alam semesta ini dengan kasih sayangnya itu, roh kasih sayang itu, dan di dalam situ kuasanya dia tebar ke seluruh alam semesta. Dia begitu berkuasa untuk menata alam semesta ini dengan rohnya itu gitu. Sehingga semuanya menjadi tertata, teratur, seimbang. Tidak ada yang tidak seimbang. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kalau kita melihat ada yang tidak seimbang, itu Allah mengatakan penglihatan kamu itu payah banget. Penglihatan kamu itu payah banget. Gitu. Benar-benar semuanya seimbang. Tidak ada yang tidak seimbang. Dengan roh kasih sayangnya itu. Seluruh alam semesta. Karena itu, karena kepada seluruh alam semesta, maka Allah itu Esa, dan dia maha kuasa. Nah, gitu kan. Jadi apa artinya di sini? Kita jangan ragu-ragu kepada Allah, ya. Jangan ragu-ragu kepada kasih sayang. Ya, banyak kita masih ragu-ragu dengan kasih sayang itu. Banyak kita masih ragu-ragu dengan cinta kasih itu. Padahal di dalam situlah ada kuasa Allah di dalam situ. Untuk mencapai apa yang kita cita-citakan, ya. Tentu saja cita-cita yang baik ya. Kalau kita benar-benar berpegang teguh pada cinta kasih, kasih sayang itu, tangan Allah bersama kita. Tangan Allah bersama dengan kita, dan kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, perbuatan-perbuatan yang luar biasa, perbuatan-perbuatan yang bahkan sulit dibayangkan oleh orang-orang. Karena memang di dalam kerangka cinta kasih ini, roh cinta kasih itu benar-benar ada kuasa yang besar dari Allah, energinya luar biasa, ya. Jadi dengan energi itulah Tuhan mengatur alam semesta ini dengan seimbang semuanya, tidak ada yang tidak seimbang. Ya, makanya Tuhan berkata di surat Ar-Rahman, nikmat Tuhan yang mana lagikah yang membuat kamu mengingkari atau meragukan iman kepada Tuhan itu, bagaimana kita percaya kepada cinta kasih, kepada kasih sayang itu sebagai jalan, ya, sebagai cara yang kita berpegang teguh di situ. Kemudian apa? Dikatakan di ayat berikutnya. Ar-Rahmanir Rahim. Ditegaskan di situ, Rahman dan Rahim itu, ya itulah Rahman dan Rahim. Maksudnya tadi itu, bahwa Allah menata semuanya dengan seimbang, teratur, tidak ada yang tidak seimbang, dan itulah Rahman Rahim Allah yang harus menjadi pedoman kita, yang harus menjadi patokan kita, yang harus menjadi kepercayaan kita di situ. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman, itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kita tidak ingin menzalimi orang. Ya. Kita ingin mencapai apa yang kita cita-citakan itu bukan dengan jalan menzalimi orang, tapi dengan jalan mengasihi orang. Dengan win-win. Ya gitu loh. Tahu nggak win-win maksudnya? Sama-sama menjadi pemenang, semua menang gitu loh. Kemudian Malik Yaumiddin. Allah itu adalah penguasa di hari pembalasan. Penguasa di hari pembalasan maksudnya apa itu?
nanti hasil akhir dari apapun yang kita usahakan di dunia ini, penentu akhirnya, hasil akhirnya siapa yang ngasih, siapa yang netapin? Kita apa Allah? Ya tentu saja Allah ya. Kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Ya hasil yang kita inginkan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, itu adalah tanda bahwa kita belum benar-benar maksimal melakukan kasih sayang itu sebagai jalan. Ya kita masih suka mencampur adukan keimanan dengan kezaliman. Masih suka mencampur adukan kasih sayang dengan menzalimi orang lain. Itu sehingga yang kita harapkan terjadi, usaha-usaha yang kita lakukan, itu tidak tercapai seperti apa yang kita harapkan. Ya. Karena tadi apa? Bahwa Allah itu dia Malik Yaumiddin. Dia adalah penguasa di hari pembalasan. Nah, gitu. Dia menentukan, menetapkan hasil akhir dari apapun yang kita usahakan, baik di dunia ini maupun nanti di akhirat. Oleh karena itu, ya tentu saja kita ingin selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kita tidak punya pilihan lain. Ya, tidak boleh kita meragukan Allah karena kata Allah tadi, lihat tuh alam semesta. Semuanya seimbang, tidak ada yang tidak seimbang. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dan Malik Yaumiddin. Nah, ini adalah sebenarnya ucapan-ucapan refleksi, ya. Apa itu refleksi? Ucapan-ucapan bercermin, kita bercermin, ya, sejauh mana kita sudah menjalankan cinta kasih itu sebagai cara hidup kita, sebagai jalan hidup kita, gitu. Kita bercermin di situ. Sudahkah kita benar-benar memurnikan usaha kita di dalam menjalani kehidupan ini dengan hanya kepada cinta kasih, kasih sayang Tuhan? Ataukah kita masih banyak, ya, mungkin karena kelemahan kita sebagai manusia, dan kita masih banyak mencampur adukan keimanan, kasih sayang dengan kezaliman. Oke, kata-kata atau kalimat-kalimat bercermin dengan keimanan yang tinggi, dengan kepercayaan yang tinggi, dengan ibaratkan kalau kita itu disuruh jalan di atas balok kecil gitu ya, ada sungai 10 meter di bawah, kita disuruh jalan, kata Allah, kamu kalau jalan di balok itu, percaya kamu akan sampai di sana gitu. Nah, sulit itu kan. Padahal kalau kita memahami ilmunya, bagaimana ilmu berjalan di balok itu, kita sudah menguasai, tentu saja kita harus latihan ya. Jangan sembarangan jalan Bu, ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Di atas balok nanti, percaya sama Allah. Percaya sama Allah maksudnya percaya kepada hukumnya. Hukumnya itu misalnya hukum alam gitu ya. Misalnya bagaimana kita sudah melatih diri kita bisa berjalan di situ, ya menyeimbangkan diri kita bisa gitu. Jangan main jalan-jalan aja gitu. Jadi kita percaya sama hukumnya itu. Terlatih, kita harus terlatih. Jadi kalau kita sudah tahu hukum alamnya, hukum keseimbangan, hukum berat ringan, fokus apa dan lain-lain itu kita sudah pahami betul karena kita melakukan latihan yang sedemikian rupa. Nah sudah ya itu sudah pakai aja. Nah, gitu. Kalau sudah begitu ya sudah kita akan sampai di ujung. Oh jadi hebat kayak akrobat gitu kan. Ya, jadi menarik dilihat sama orang. Woi, tepuk tangan, hebat, luar biasa gitu. Ya sama kayak kita juga. Kalau dengan cinta kasih, kasih sayang tadi itu, kita berjalan, meniti kehidupan kita, dan kita fokus di situ, kita mencapai tahapan demi tahapan yang kita buat. Tentu saja itu akan kayak akrobat jadinya. Jadi sekali lagi itu adalah suatu uh, kalimat-kalimat atau pikiran-pikiran bercermin. Atau kalau di haji itu namanya apa? Berwukuf. Nah gitu tuh. Kita ini lagi kontemplasi berwukuf. Sejauh mana gitu. Nah ternyata kita akhirnya kita menjadi sadar, menjadi aware gitu ya. Bahwa memang kita tidak punya pilihan lain. Kita akhirnya menjadi sadar, Musdalifah. Kesadaran. Kita mengatakan apa? Iya karena abudu, wa iya karena stain.
hanya kepada Engkaulah ya kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ya, ternyata kita tidak bisa menyembah fata morgana gitu ya. Kita tidak menyembah dugaan kita gitu ya. Kita tidak bisa menyembah hawa nafsu kita gitu ya. Tidak bisa. Kita tidak bisa menyembah yang lain kecuali tadi itu meninggikan Allah, memuliakan namanya, mengagungkan namanya dan menggunakan namanya itu sebagai ruh dari segala usaha dan perbuatan kita dalam meniti kehidupan. Itu namanya kita mengatakan iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Berarti kita sadar untuk kembali kepada cinta kasih, untuk memurnikan kasih sayang itu dalam diri kita, ya, untuk mengambil itu sebagai jalan, ya, keluar dari comfort zone, ya, keluar dari comfort zone untuk membangun cinta kasih itu dalam diri kita. Ya. Oke, sehingga kita mengatakan iya karena audu, iya karena saya. Nah, karena kita sudah sadar, kita sudah mengatakan iya karena audu, iya karena stain, tentu saja kita meminta kepada Allah kemana arah saya ya Allah. Yaitu bagaimana saya menjalankan namamu itu ya Allah. Bagaimana saya menjalankan Rahman Rahimmu itu ya Allah. Nah, kan? Ihdinas sirotol mustaqim. Kita berdoa. Ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukilah aku jalan yang lurus ya Allah. Tunjukilah aku bagaimana menjalankan cinta kasih itu ya Allah. Ya, bagaimana saya menjalani cinta kasih itu. Supaya hidup saya tidak menderita ya Allah. Supaya hidup saya ini damai ya Allah. Supaya hati saya ini bahagia ya Allah. Ya, supaya saya tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna ya Allah. Supaya saya tetap ada di jalanmu ya Allah. Itulah idina suratul mustaqim itu maksud kita kayak begitu berdoa. Nah, di situ ada ukurannya siratal mustaqim itu, yaitu jalannya orang-orang telah diberi nikmat. Itu salah satu ciri daripada jalan yang lurus adalah jalan orang-orang telah diberi nikmat. Ya, seperti siapa? Para nabi, para syuhada, ya, solihin. Itu adalah orang-orang yang mendapat nikmat. Orang-orang yang pernah dikasih cara oleh Allah bagaimana menjalankan cinta kasih itu. Bagaimana cara menjalankan kasih sayang itu di zaman mereka. Tentu saja mungkin cinta kasih di zaman kita mungkin berbeda ya. Ada perbedaan. Prinsipnya sama tapi harus makin meningkat lagi. Nah, gitu kan. Karena di dalam kehidupan itu dari zaman ke zaman itu ada level-level. Kalau orang zaman ini hidup dengan level orang zaman dulu, ya di dalam dengan kebudayaan mereka yang dulu gitu kan, dengan pola hidup mereka yang dulu, cara berpikir mereka tentang kasih sayang seperti zaman dulu, tentu saja kurang pas gitu ya. Tentu saja level kita lebih tinggi tentang kasih sayang itu dari orang-orang. Kalau dulu ada budaya penaklukan pendudukan, budaya saling memerangi, ya budaya saling perang, memerangi itu, saling takluk menaklukkan, duduk menduduki, itu luar biasa, itu berdarah-darah, banyak yang mati, banyak yang rusak, banyak yang hancur, banyak yang harus diperbaiki ulang, dan lain-lain gitu ya. Itu masih kasih sayang gitu ya. Ya, kasih sayang cuma sebatas itu dulu. Nah, gitu. Kalau sekarang tentu saja harus lebih keren, harus lebih bagus ya, lebih mantap ya, lebih Rohman Rohimnya itu karena Rohman Rohim ini luar biasa keindahannya gitu ya. Kalau benar-benar dijalankan oleh manusia itu. Benar-benar manusia itu berperi kemanusiaan, berperi keadilan, tidak mencampur adukan kasih sayang dengan kezaliman. Benar-benar mengejar kebaikan, benar-benar mengejar kebajikan. Benar-benar menjunjung tinggi saling hormati kemerdekaan itu.
inilah kita mohon kepada Tuhan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Bagaimana kami menjalankan namamu itu ya Allah. Namamu itu kasih sayang itu ya Allah. Bagaimana di zaman kami ini dengan kondisi kehidupan di alamnya kami ini, di zamannya kami, bagaimana ya Allah kami menjalankan. Seperti yang telah Engkau tunjukkan kepada orang-orang zaman dulu dalam versi kehidupan mereka. Jalan orang-orang yang diberi nikmat ya, dan bukan, dan kita meminta supaya jangan kita jatuh kepada jalannya orang-orang yang dimurkai. Jalan orang-orang dimurkai, jalan orang-orang yang di Allah itu marah gitu ya. Dan bukan jalan orang-orang yang sesat ya, orang-orang yang tidak peduli sama cinta kasih, sama kasih sayang, nama Tuhan. Tidak peduli mereka. Mau nama Tuhan ke, mau enggak nama Tuhan ke, sebodoh amat kata. Itu orang sesat tuh. Oke, dan itulah surat Al-Fatihah. Ini adalah isi daripada Al-Quran. Ya. Ini adalah inti daripada Al-Quran, surah Al-Fatihah ini. Saripati daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tentang itu. Tentang cinta kasih, bagaimana bahwa Allah itu berkuasa dengan cinta kasih Rahman Rahimnya itu, bahwa Allah itu menjadi hakim atau penguasa di hari pembalasan, dan dia menghakimi dengan Rahman Rahim juga. Ya, dengan ukuran Rahman Rahim. Itu juga ukuran dia menghakimi. Itu ukuran dia mengatur alam semesta, itu juga ukurannya untuk menghakimi, memberi pembalasan kepada manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Bahwa kita tidak mempunyai pilihan lain, sadar, kemudian kita mengharapkan ada jalan yang lurus, dan jalan itu seperti jalan orang mendapat nikmat. Dan di Al-Balad kita dikasih tahu, jalan orang mendapat nikmat itu dia, salah satu cirinya adalah mendaki lagi sukar, dan kita tidak jatuh kepada uh, jalan orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Nah, ini diinterpretasi oleh simbol-simbol haji. Jadi kalau Anda nanti pada semua sempat pergi haji, ya, simbol-simbol haji ini sebenarnya menjelaskan tentang Al-Fatihah, ya, menginterpretasikan, mentafsir surat Al-Fatihah supaya kita menjadi jelas ya seperti apa sih jalan yang lurus itu maksudnya. Ini kalau teksnya kan seperti itu, jalan yang lurus, jalan mendapat nikmat. Nah, gitu. Ditambah lagi dengan surah Al-Balad, mendaki lagi sukar. Kayak gimana sih? Nah, gitu kan kita masih bertanya ya. Tapi kalau kita datang ke simbol-simbol haji, ya itu akan menjadi lebih terang dia. Ya, akan menjadi lebih terang. Di simbol-simbol haji, ya pertama kita akan berwukuf di padang Arafah, ya. Kita akan berwukuf di sana. Tadi kita sudah bercermin tadi ya. Itu intinya kita bercermin ayat 1, 2, 3, dan 4 itu. Ya, itu kita bercermin kayak gitu. Sekitar seperti itulah kita bercermin. Ya, bisa dalam berbagai versi, pikiran, omongan, ya. Tapi kira-kira itulah dia kalimat-kalimat inti-inti daripada kita bercermin itu tentang itu. Apa Bukit Jabal Rahmah itu ada sejarahnya di situ, ya, ada sejarahnya, yaitu di situ tempat bertemunya Adam dan Hawa. Nah, sehingga kita juga menjadi makin jelas sebenarnya tentang cinta kasih itu, ya. Tentang cinta kasih itu adalah bersatu. Itu nomor satu. Itu pertemuan kembali antara Adam dan Hawa setelah dia berpisah, ya. Berpisah, dikeluarkan oleh Tuhan dari surga, tempat yang indah, yang enak, ya. Mereka di situ mewarisi surga itu, tapi karena mereka memakan buah huldi, memakan buah pohon terlarang, maka mereka jatuh di dalam dosa, dan kemudian Tuhan mengeluarkan dari dalam surga dan meletakkan mereka jauh sekali antara satu sama lain. Itu kan ceritanya ya, yang kita dengar tuh, kisah-kisah seperti itu. Ya, cinta kasih ini pertama sekali adalah tentang bersatu. Tentang bersatu. Dan bersatu ini terkait dengan
kebaikan, kebajikan. Kebalikannya adalah kezaliman dan kebencian. Kasih sayang, kebaikan, kasih sayang, lawannya kezaliman dan kebencian, ya. Cinta kasih itu begitu. Ada kaitannya dengan kita berbuat baik kepada sesama sehingga kita menjadi dapat bersatu, hidup bareng, ya, hidup saling memahami, saling mengerti, saling memahami kekurangan satu sama lain, ya kan? Hidup kita menjadi seimbang, ya. Kita tidak saling menuntut sempurna misalnya, ya, tapi kita mau menjadi orang yang lebih dulu untuk berbuat baik kepada saudara kita, kepada kawan kita, kepada keluarga kita, kepada siapapun. Ya, kita menjadi orang seperti itu, tidak menjadi orang yang meninggikan diri, ya, karena itu cikal bakal perpecahan, ya. Apa namanya, meninggikan diri kita dari yang lain, misalnya mengatakan karena akulah kamu makanya jadi enak gitu. Sebaliknya juga kayak begitu. Otomatis itu namanya sudah ada di situ meninggikan diri. Ini sebenarnya bukan bicara laki perempuan aja, ya. Ini bicara tentang dua hal yang sifatnya itu harus bersatu. Dan dengan persatuannya itu, mereka akan menghasilkan sesuatu yang besar. Nah, gitu. Akan mendatangkan sesuatu keajaiban-keajaiban. Itu dari persatuan itu. Jadi simbolnya adalah Adam dan Hawa bersatu. Kemudian apalagi yang terjadi di situ, di Jabal Rahmah itu. Ada dulu Nabi Ibrahim bermimpi di situ. Apa mimpinya Nabi Ibrahim? Dia bermimpi disuruh sama Allah menyembelih anaknya. Nah, apa maksudnya ini? Bahwa memang yang namanya cinta kasih sayang itu penuh dengan pengorbanan. Ya. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang menjunjung tinggi kasih sayang, menjunjung tinggi cinta kasih, jadi harus kuat tuh hatinya itu. Ya, karena kita akan menjadi orang yang banyak berkorban. Seperti kita supaya menjaga persatuan, ya, antara sesama kita, antara laki dan perempuan, antara rakyat dengan pemerintah. Tentu saja kan kita supaya tetap seimbang, ya kan. Kita kan harus saling memahami, saling mengerti, saling berlaku adil dan lain-lain. Ya, semua itu kebaikan. Kita harus eh, rela melakukan kebaikan-kebaikan itu sebagai bentuk berkorbannya kita. Jadi bentuk berkorbannya itu adalah ikhlas melakukan kebaikan. Mau nggak kita ikhlas? Sama-sama berpikir, oh, kasih sayang itu berkorban. Ya, harus sabar, ya, ikhlas, bekerja keras, disiplin. Jadi cinta kasih terkait sama berkorban. Ya, bukan cinta kasih itu bukan menikmati tok gitu, ya. Dan perpecahan itu dilambangkan oleh Tuhan, saking berpecahnya itu dilambangkan, satu ditaruh di timur, satu ditaruh di barat sana gitu. Ya, jauh sekali jaraknya, karena sudah tidak satu lagi. Maha kuasanya Allah itu ada di situ. Ya, maha kuasanya kita harus percaya di dalam kasih sayang dan cinta kasih, di dalam berkorban, ya, di dalam bersatu. Makanya di dalam haji kita sadar Musdalifah di situ. Musdalifah itu ia kana abudu wa ia kana nasta'in. Jadi ketika kita berada di Musdalifah, kita di situ ya menyadari sebenarnya dari Musdalifah sampai ke Mina itu satu rangkaian, ya. Jadi ketika kita sadar, ya tentu saja kita harus membuang pikiran-pikiran kita yang salah, anggapan yang salah, perasaan-perasaan yang salah dan lain-lain itu, motivasi-motivasi yang salah itu harus kita buang. Karena itu semualah yang membuat kita menjadi hancur dan berpecah belah. Makanya ada suatu perjalanan dari kesadaran menuju kepada cinta sejati, yaitu Mina, ya. Mina di mana kita melempar jumrah, nah, gitu. Ya. Kita melempar jumrah di Mina.
membuang segala hal-hal di dalam jiwa kita itu yang membuat kita menjadi tidak bersih, ya, sehingga kita tidak mempunyai power, tidak masuk energi kekuasaan Tuhan di situ. Ya, padahal kalau kita mengambil, ya, nama Tuhan itu sebagai jalan, maka di situ, ya, ada energi Tuhan di dalam diri kita, ada energi Tuhan di perbuatan kita, ada energi Tuhan di kaki dan tangan kita, dan pikiran kita, dan keinginan kita. Tentu saja, dan hasil-hasil yang bisa kita capai di dalam kehidupan kita itu. Zarifah itu memungut kerikil, ya. Itu simbol daripada kita mempunyai modal untuk melempar jumrah. Nah, bisa kita anggap ilmuwan yang kita dapat, ya, dari kesadaran kita itu. Jadi kita mendapatkan mindset-mindset baru atau tekad-tekad dan lain-lain untuk kita membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita dari mindset, emosi, dan motivasi yang salah. Dari mindset, cara berpikir, karena semua itu adalah setan, ya. Setan yang gelayut, yang mengotori diri kita, yang bersarang pada diri kita. Ya, kita mau dikendalikan oleh energi negatif itu, atau mau dikendalikan oleh kuasa Tuhan, roh Tuhan, roh kasih sayang itu di dalam diri kita. Atau kita mau dikendalikan oleh energi negatif yang bisa membuat kita berpisah jauh kayak Adam dan Hawa, dan membuat hidup kita nggak kayak di surga. Nah, itu adalah pilihan kita. Kita maunya seperti apa? Kita mau ada di dalam, ya, bersama dengan Tuhan dan kuasa Tuhan bersama dengan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat itu ada dalam keriduan Tuhan di situ. Dalam keriduan artinya kita akan, apa yang kita inginkan itu bisa diberikan oleh Tuhan, dirahmati oleh Tuhan. Nah, itulah simbol daripada kita membersihkan diri. Membersihkan diri dari kebencian dan kezaliman. Kalau di apa tadi, Jabal Rahmah itu kebaikan dan kasih sayang. Kalau di Jumroh di Mina kita membuang kebencian dan kezaliman. Sehingga kalau kita sudah bersih, ya, sudah melempar jumrah kayak gitu, ya, maka di situ kita akan menjadi seperti orang yang berwudu, ya, kita boleh sholat, kan gitu kan. Maka kita boleh tawaf mengelilingi Baitullah situ, yaitu menjalani kehidupan kita yang di dalam konteks kesadaran tadi itu. Kita sudah sadar, kita sudah mengambil jalan kasih sayang, membesarkan nama Tuhan, ya, percaya bahwa di dalam nama Tuhan ada kuasa Tuhan di situ, dan kita nggak mau, ya, mempercayai bahwa di luar situ ada sesuatu yang bisa menolong kita. Ya, repot itu, bahaya kita kalau kita memandang kita bisa ditolong oleh sesuatu di luar kasih sayang Tuhan itu. Nah, itu sebenarnya kebohongan, ya, janji setan yang kayak begitu. Jalan yang lurus itu tadi rupanya itu di Baitullah ini. Ya, simbol jalan yang lurus itu Baitullah. Inilah jalan orang-orang yang mendapat nikmat. Gitu. Mana orang yang mendapat nikmatnya? Oh, di situ ada makom Ibrahim. Oh, Ibrahim itulah orang yang mendapat nikmat. Ya. Oh, di situ ada Hijri Ismail. Nah, itu adalah berarti siapa itu orang mendapat nikmat? Kalau Ibrahim berarti orang yang memiliki konsep seperti itu. Kalau dari Ismail berarti orang yang mengikuti konsep seperti itu. Konsep jalan yang lurus. Konsep cinta kasih sayang yang sudah, ya, berarti ini bicara tentang bangunan ini, ya, bangunan, yaitu bangunan sosial. Oh, ternyata jalan yang lurus itu adalah bangunan, tidak ngomong bangunan, ya, jalan yang lurus itu. Bangunan, tepatnya bangunan sosial, ya. Bangun sosial kehidupan bersama manusia. Oh, pantesan tadi ada Adam, ada Hawa gitu loh. Ya, dalam lebih skup besar lagi ada sebuah negeri dengan negaranya di situ, atau keluarga, atau komunitas, atau apapun lah, pokoknya kumpulan manusia lah. Ya, kumpulan manusia yang di situ bicara kumpulan itu harus menjadi seperti bangunan,
dan bangunannya itu seperti Baitullah, seperti Ka'bah. Ka'bah itu artinya kubus, ya. Makanya sekarang pemerintah Arab Saudi itu membuat ada itu the cube, kubus, ya. Dia kayak Ka'bah besar banget gitu, sampai 400 meter ke atas. 400 meter ke sana, 400 meter ke sana. Besar banget, ya. Dia sebutnya the cube. The cube itu artinya kubus. Makanya itu sebenarnya dia mengambil inspirasi dari Ka'bah sebenarnya. Ya. Jadi Ka'bah itu kubus, bangunan yang seperti itu, ya, seperti kubus itu. Itu adalah bangunan sosial yang melambangkan bahwa manusia di situ adalah sangat menjunjung tinggi cinta kasih. Kenapa disebut menjunjung tinggi cinta kasih? Karena dia bangunnya seperti kubus, nah, gitu. Kenapa? Oh, di situ ada kesetaraan. Ya, di situ tidak piramid gitu ya. Di puncaknya itu ada puncak piramid, batu utamanya itu di puncak itu. Terus ada level-level kayak begitu. Nah, itu adalah pengkastaan namanya, atau pengkastaan manusia, pembeda-bedaan manusia. Ya. Tapi kalau di kubus, the cube, ya, kubus itu tidak ada pengkastaan manusia. Ya, makanya kalau orang haji itu dia semuanya mau jabatannya apa, dia itu pakai baju ihram, ya, kalau laki-laki baju yang belum dijahit, baju apa adanya lah, ya, belum dijahit, belum dibentuk pakai model-model segala macam. Semua orang di situ tidak dibeda-bedakan. Itulah maksudnya daripada kubus itu, menjunjung tinggi kesetaraan. Dan inilah sebenarnya simbol nanti daripada negara yang baik. Seperti apa yang kita lihat di preambul itu, ya. Kubus itu bangunan sosial, kemudian di situ batu Hajar Aswad yang posisinya itu tidak seperti kayak di piramid gitu, ya, tapi dia adanya di bawah garis lantai atau di pondasi bangunan. Nah, itu artinya bahwa ini pemimpin yang menjadi pelayan, ya, pemimpin yang rendah hati, ya, pemimpin yang hidupnya itu untuk melayani, ya, bukan pemimpin yang hidupnya itu untuk dilayani, tapi pemimpin yang hidupnya itu adalah untuk melayani. Ingat tadi kalau kasih sayang itu penuh dengan pengorbanan, ya kan? Ibrahim, ya, harus mengorbankan yang paling kita cintai, bahkan yang paling kita cintai yang kita korbanin, ya. Ketika kita berkorban itu yang paling kita cintai. Jadi kita sanggup mengorbankan yang paling kita cintai sekalipun demi mencapai keridhaan Allah. Ya, jadi itulah ternyata petunjuk itu, jalan yang lurus itu adalah kita harus mempunyai sebuah bangunan sosial yang sedemikian rupa, yang menjunjung tinggi kasih sayang, cinta kasih, merupakan harus merupakan manifestasi daripada Jabal Rahmah, nah, gitu kan, harus merupakan manifestasi daripada bukit kasih sayang, dia harus merupakan rumah kasih sayang, ya, di mana di situ ada persatuan, di situ ada saling mengasihi, ada saling memperlakukan dengan baik, ya kan, sehingga semua ridho satu sama lain, sehingga di situ menjadi apa itu, ya, tempat yang baik buat semua. Itulah ternyata jalan yang lurus itu. Ternyata itulah jalan yang ditunjuki kepada orang-orang mendapat nikmat sesuai dengan versi zaman mereka masing-masing. Ya. Dan kita tidak mau terombang-ambing atau mondar-mandir dari satu fata morgana kepada fata morgana yang lain. Karena ini adalah jalan yang dimurkai, bahkan jalan yang sesat. Jadi mari kita memastikan diri kita selalu ada di posisi Baitullah itu. Ya, bagaimana kita memposisikan diri kita? Ada di posisi Baitullah, bukan di posisi Fata Morgana yang satu atau Fata Morgana yang lain. Ya gitu ya. Kalau kita selalu jalan Fata Morgana bolak-balik, ya sudah waktunya kita mengambil posisi Baitullah. Ya. Dan di situ ada sumur Zam-Zam. Nah, di situ. Yang ada airnya itu, yang ada zam-zamnya di Baitul
Baitullah. Kalau yang di sofa nggak ada airnya, di situ ada air tipuan di situ atau fata morgana. Begitu juga di Marwah ya, ada fata morgana di situ. Ya, itu sudah selesai tuh. Sebenarnya Al-Fatihahnya, Qurannya sudah ditafsirkan dengan simbol-simbol haji. Ya, Quran itu sebenarnya isinya cuma begitu aja, hidup itu ya. Ya tentang kasih sayang, terus kita harus sadar, terus kita membersihkan diri, terus kita merubah diri kita, bertransformasi, menghindari yang fata morgana. Dan di posisi Baitullah itulah kita mendapat keridhaan Allah, menjadi orang yang takwa, orang yang iman, orang yang hebat situ, orang yang bisa melakukan keajaiban-keajaiban, perbuatan-perbuatan besar dan lain-lain di situ. Kita terhubung dengan Allah di situ. Ketika kita mengambil jalan Baitullah itu. Itulah jalan yang lurus tuh. Ya, jadi kita sudah memahami jalan yang lurus dalam bentuk simbol. Nah, gitu ya. Secara simbol kita sudah paham sekarang. Oh, jalan yang lurus di Al-Fatihah itu yang disebut-sebut oleh Al-Fatihah. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Itu adalah simbolnya adalah Baitullah. Makanya dulu waktu Nabi Muhammad mau meninggalkan umat Islam ya, ketika mau berpisah dengan umat Islam itu, yang beliau lakukan apa? Sebelum berpisah dengan umat Islam, beliau pergi haji, beliau pergi tawaf mengelilingi Baitullah. Dan setelah beliau mengelilingi Baitullah, apa yang beliau lakukan? Beliau datang ke Jabal Rahmah itu, Bukit Kasih Sayang, tempat pertemuan Adam dan Hawa. Beliau di situ melakukan apa? Membaca pidato haji wada, ya, berpidato terakhir, pesan terakhir beliau. Nah, gitu. Apa pesan beliau terakhir? Semuanya tentang bagaimana kita menjunjung tinggi cinta kasih dan menghapuskan kezaliman-kezaliman kita kepada orang lain. Salah satunya adalah mengharamkan riba, ya. Riba harus mulai diberhentikan sekarang, ya kan gitu kan. Dari mulai si ribanya si itu tuh harus di stop, ya. Termasuk budaya penaklukan pendudukan itu juga adalah riba, ya. Zalim menzalimi itu tidak boleh. Jadi seperti deklarasi hak asasi manusia di situ. Makanya Nabi Muhammad berpidato, wahai manusia. Di situ bukan cuma orang Islam yang disebut, ya, bukan orang beriman saja yang disebut. Wahai manusia. Jadi semua manusia ditujukannya di situ. Deklarasi termasuk memuliakan mereka yang lemah di situ, ya. Memuliakan mereka yang lemah, tidak boleh menzalimi orang, tidak boleh mendapatkan sesuatu dengan jalan mematikan orang lain, ya. Uh, dan menjunjung tinggi kasih sayang. Yang intinya adalah apa? Ya kembali lagi pada surat Al-Balad itu ya, bahwa bagaimana kita membangun kehidupan sosial, bangunan sosial yang baik, yaitu yang tidak ada eksploitasi situ antara manusianya, ya juga tidak mengeksploitasi orang ya, dan juga itu saling menghormati yang mimpin harus memuliakan yang dipimpin, ya, mensejahterakan mereka, mengedukasi mereka, melindungi mereka, membuat mereka jadi orang-orang yang hidupnya manfaat atau berguna dan lain-lain. Nah, seperti itu. Ternyata itu yang apa namanya dimaksudkan dengan jalan yang lurus itu. Ya, simbolnya adalah Baitullah. Oke, jadi dan ternyata simbol ini kita sudah tahu artinya tadi dalam apa dengan Al-Fatihah, artinya sudah kita baca, tafsirnya sudah kita tafsirkan. Siapa yang mengajarkan kita tafsirnya di sini? Allah dan Rasulnya langsung tafsirnya kita pakai, ya, yaitu simbol-simbol haji, ya, bukan menurut Ali apa gitu, atau menurut si orang mana gitu ya, tapi langsung kita pakai tafsirnya itu, tafsir yang dibuat sama Allah dan Rasulnya, yaitu simbol-simbol haji, ya, tidak ada keraguan di situ ya. Oke, dan ternyata atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dengan kasih sayangnya itu, ternyata pembukaan Undang-Undang 45 yang disusun oleh para pendiri bangsa kita, para pahlawan kita yang luar biasa,
yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita ingat jasa-jasanya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang kita kenal dengan preambul, yang kita kenal dengan mukadimah Undang-Undang Dasar 45 ini adalah suatu bentuk pelaksanaan daripada jalan yang lurus yang dimaksudkan oleh Al-Fatihah tadi dan bangunan sosial simbol daripada cube Ka'bah itu. Dan saya agak terkejut ya waktu itu ya ketika Raja Salman datang ke Indonesia tahun 2017 bulan Maret. Nah, masih ingat saya itu. Jadi beliau mengatakan, berkomentar bahwa konsepnya Bung Karno itu banyak sekali mengandung ajaran Nabi Ibrahim. Beliau berkata seperti itu. Dan luar biasa. Dan memang kita lihat di sana di apa namanya? Di Cawan Monas itu, Cawan Monas, ruang kemerdekaan, the Independence Room ya, saya kira Anda semua sudah pernah ke sana. Ya, di dalam situ ada bangunan berbentuk kubus ya yang disebut dengan bangunan kemerdekaan atau rumah kemerdekaan kita ya. Kebetulan Baitullah itu, Ka'bah itu disebut juga rumah kemerdekaan juga. Baitul Atik namanya bahasa Arabnya. Dan Baitul Atik rumah kemerdekaan ini justru dipandang oleh Quran sendiri itu sebagai apa? Rumah yang mula-mula. Rumah mula-mula. Apa maksudnya? Wah, harusnya mula-mulanya itu seperti ini. Ya, harusnya sejak awal tuh seperti ini mula-mulanya. Maksud awalnya itu begini nih. Ya, rumah kemerdekaan itu sebenarnya bangunan mula-mula itu, yaitu rumah kemerdekaan. Karena di rumah kemerdekaan itulah cinta kasih itu berjalan. Cinta kasihnya sudah tidak memandang apalah, tidak memandang perbedaan suku, ras, agama. Ya, cinta kasihnya benar-benar karena Tuhan, ya. Nah, gitu. Makanya kita baca preambulnya pelan-pelan lagi kayak tadi. Oke, kita ke preambul sebagai aplikasi daripada Al-Fatihah yang ditafsirkan oleh simbol-simbol ritual ibadah haji. Alinea yang pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini adalah suatu pemahaman karunia yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Indonesia yang pernah mengalami penderitaan penjajahan selama ratusan tahun, sehingga mereka menjadi pinter ya, berkat doanya, berkat harapannya, berkat kasih sayang Allah kepada mereka. Ya, mereka merindukan kehidupan yang penuh dengan keluhuran ya. Selalu berdoa kepada Tuhan, ya Allah, keluarkanlah kami dari penderitaan kami ini. Ya, berikanlah kami suatu kepemimpinan yang baik untuk kehidupan kami, jadikan kami orang-orang yang bermanfaat dan lain-lain. Dan Allah memberikan pemahaman yang luar biasa ini kepada para pendiri bangsa kita yang hebat-hebat, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penjajahan itu adalah budaya kehidupan yang sudah berlangsung ribuan tahun. Ya, penjajahan itu. Ya, karena penjajahan itu dulu sesuatu yang umum, sesuatu yang biasa-biasa saja gitu. Sesuatu yang bahkan orang tuh anak-anak itu kalau anak-anak kecil yang baru remaja-remaja itu mereka tempat kalau kalau oh aku ingin nanti kalau sudah besar aku ingin pergi berperang nah gitu. Aku ingin jago menggunakan senjata ini. Aku ingin hebat berkuda, naik kuda sambil membunuh lawan. Oh, itu kebanggaannya. Nah, dulu kayak begitu tuh. To kill or to be killed. Jalan perang senjata. Membunuh atau dibunuh. Saling takluk menaklukkan. Bahkan saling musnah memusnahkan itu. Keren-kerenan senjata. Mencari bentuk-bentuk senjata yang lebih mematikan lagi. Yang lebih luas lagi mematikannya atau membunuhnya gitu ya. Itu yang dilakukan oleh orang-orang zaman dulu tuh.
Yang mana itu bukan yang mula-mula yang kayak begitu, bukan maksud mula-mula yang kayak begitu. Yang dimaksudkan mula-mulanya itu adalah kemerdekaan. Nah, itu. Manusia saling mengasihi, saling menghormati kemerdekaan, menjunjung tinggi ya peri kemanusiaan, peri keadilan, berdamai, bisa bergotong royong walaupun lintas perbedaan, walaupun berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan manusia harus bisa berdamai. Karena dengan perdamaian itulah kehidupan akan meningkat, kebudayaan itu akan meningkat, akan menjadi budaya yang luar biasa, yang tinggi, kebudayaan tinggi. Kehidupan kita yang mula-mula yang disuruh oleh Allah adalah kita adalah tentang kemerdekaan, tentang membangun kehidupan yang didasarkan pada kemerdekaan, saling menghormati kemerdekaan, berperi kemanusiaan, berperi keadilan. Jadi luar biasa apa yang dicapai oleh para pendiri bangsa kita, apa yang dirahmati Allah kepada mereka, dan tentu saja menjadi rahmat juga buat kita sebagai generasi penerus, ya kan? Dan anak-anak cucu kita nanti ke depan itu yang mewarisi kalimat yang luar biasa ini gitu. Dan dengan dasar inilah kita memperjuangkan kemerdekaan kita. Ya sama kayak tadi itu kita menjadi sadar itu ya. Jadi ini suatu bentuk musdalifah ini bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Ya karena kita sudah menyadari kemerdekaan itu apa. Ya kan? Dan akhirnya kita seperti ada perjalanan dari Musdalifah menuju ke Mina, yaitu dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Begitu kita menjalankan perjuangan kita, perjuangan pergerakan kemerdekaan. Di situ ada kita bersatu dulu di Sumpah Pemuda tentu saja ya, supaya kita harus membentuk Indonesia dulu, yaitu Indonesia yang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, supaya kita memperjuangkan kemerdekaannya siapa ini, siapa yang akan berjalan nih dari Sumpah Pemuda menuju kepada proklamasi itu, yaitu Indo-Indonesia. Itulah yang kita bentuk di Sumpah Pemuda itu ya. Oke, dan akhirnya berpuncak di pernyataan kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Dan itulah kita momennya daripada melempar jumlah. Gitu tuh. Ya, kita melepaskan diri dari perbudakan, berlepas diri dari penjajahan. Ya, kalau di haji, ya melepaskan diri dari penjajahan, dari mindset yang ini gitu kan. Mindset yang salah, emosi yang salah, dan spiritualitas yang salah. Ya, atau motivasi yang salah. Jadi di proklamasi itulah kita melepaskan diri kita dari perbudakan atau dari penjajahan, dari kolonialisme. Nah, gitu. Itu adalah dikatakan itu atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi memang nih rahmat Tuhan yang Maha Kuasa itu, kemerdekaan kita itu, ya, sebagai kelanjutan daripada doa dulu, kelanjutan daripada mindset kemerdekaan hak segala bangsa, kelanjutan daripada perjuangan pergerakan kemerdekaan, ujungnya adalah kita dapat menyatakan kemerdekaan kita. Ya, kebetulan kemerdekaan kita bukan kita diberi, ya, bukan diberi oleh kolonial seperti yang dijanjikan oleh Jepang itu di awal kan. Karena Jepang sendiri dia kalah perang, ya kan? Dia kalah perang melawan tentara sekutu. Dia dibom atom, ya. Tadinya dia berjanji memberikan kepada kita kemerdekaan, dia nggak bisa memberikan kemerdekaan pasti dia akan menyerahkan Indonesia kepada tentara sekutu yang mengalahkan mereka di perang. Nah, gitu. Nah, kita bangsa Indonesia nggak mau menunggu kemerdekaan diberi oleh penjajah. Karena itu kita merebut kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan kita bukan lagi deklarasi namanya, tapi pernyataan kemerdekaan kita adalah proklamasi atau merebut kemerdekaan. Negara yang menjajah kita berlepas diri dari situ sehingga kita tanah air kita lepas ya, tidak ada ikatan lagi tanah kita. Begitu juga bangsa Indonesia terlepas dari ikatan kolonial. Kemudian dari situ juga
kita lahir pemimpin kita ini, yaitu lahirnya Republik Indonesia ya. Sehingga yang tiga ini menjadi syarat negara tuh. Ada perjuangan kemerdekaan seperti perjalanan dari Musdalifah menuju ke Mina itu, dan di situ ada proses kita berlepas diri dari penjajah atau berlepas diri dari energi negatif ketika kita proklamasi, sama ketika kita lempar jumrah ya. Nah, gitu. Jadi klop sekali ya, jelas sekali itu kesesuaiannya. Jadi preambul ini perjalanan hajinya bangsa Indonesia secara nyata. Ya hajinya bangsa Indonesia secara nyata. Kenapa dibilang haji? Karena ujung-ujungnya mereka berkumpul menjadi sebuah negara. Dan proklamasi ini buat kita adalah sesuatu yang luar biasa ya, sesuatu yang menjadi acuan kita ke depan gitu loh. Karena proklamasi ini yang menjadikan kita menjadi ada. Indonesia yang tadinya nggak ada dikuasain oleh Belanda, dan bangsa Indonesia juga nggak ada karena dikuasain oleh penjajah. Begitu juga pemimpin kita juga nggak ada karena yang ada di situ pemimpin penjajah kan gitu kan. Ada oleh karena adanya proklamasi. Ada oleh pernyataan kemerdekaan kita gitu ya. Nah, ada itu namanya de facto kalau bahasa politiknya. De facto. Gitu ya. Makanya kalau kita bikin negara pakai yang dilahirkan tadi, yang itu yang diadakan oleh proklamasi itu, negaranya disebut negara de facto. Gitu. Maksudnya negara yang ada, karena tadinya negara kita nggak ada. Gitu. Makanya semangat proklamasi itu semangat membentuk dan membangun negara dari ketiadaan, kan gitu kan? Ya, semangat membentuk dan membangun negara dari ketiadaan. Nah, gitu. Jadi bagaimana dia menjadi dirubah dari tiada menjadi ada? Itulah proklamasi kita itu, pernyataan kemerdekaan kita. Membuat kita menjadi ada situ. Nah, lalu alinea yang keempat. Nah, ini adalah jalan yang lurusnya di sini. Ya, dijawab oleh pembukaan Undang-Undang 45 bahwa jalan yang lurus itu, Baitullah itu adalah ini. Ya, ternyata bicara tentang apa itu? Bicara tentang membentuk pemerintahan atau membentuk kepemimpinan. Dan itu ada kaitannya dengan menyusun undang-undang dasar, membentuk konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Dan isi 45 ini isinya bicara tentang negara. Dan Undang-Undang 45 itu adalah kayak blueprintnya negara. Yaitu negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi jalan yang lurus itu rupanya ya, bicara kepemimpinan. Di situ ada kita membangun organisasi negara ya, dan nah, dengan bentuknya yang sesuai dengan cinta kasih, yang menjalankan cinta kasih, yaitu dalam hal ini adalah bentuknya didesain oleh prinsip kemerdekaan. Kalau desainnya dengan prinsip kemerdekaan, menjawab itu tadi, menjawab apa yang dituntut oleh surat Al-Balad itu, yaitu kan, yaitu apa? Menghapuskan perbudakan, ya kan kita di situ sudah menghapuskan perbudakan situ. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, ya, dan maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan ya. Jadi antara bangsa dengan bangsa itu nggak ada lagi saling memperbudak gitu ya, termasuk eh, antara pemimpin dengan rakyat tidak ada lagi kehidupan yang saling memperbudak, itu tidak boleh gitu kan. Itu maksud daripada kemerdekaan. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu. Dan pemerintah itu fungsinya untuk apa? Pemerintah itu fungsinya untuk melindungi segenap bangsa, terus memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini fungsi-fungsi pemerintah ini itu dalam rangka membela yang lemah, ya, dalam arti melindungi rakyat maksudnya ya. Itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum. Itu kayak memberi makan orang miskin seperti yang dimaksudkan di surat Al-Balad itu. Yang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mendidik, mengedukasi, memintarkan masyarakat ya seperti kita di keluarga di rumah tangga anak-anak harus kita didik ya harus kita rawat didik harus kita kasih makan nah gitu harus kita kalau sakit diobatin ya itu fungsinya pemerintah fungsinya pemimpin ya seperti yang disuruh hendaklah kamu memberi makan orang miskin melindungi anak yatim dan lain-lain itu inilah tuntutan daripada surat Al-Balad ya kan maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar. Ya, jadi disusunlah undang-undang dasar. Apa itu undang-undang dasar? Organisasi negara. Disusun ya ada presiden, ada DPR, ada MPR, ada rakyat, ada macam-macam di situ ya undang-undang dasar itu ya. Ya, mulai dari bab 1 pasal 1 ayat 1 negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. So, apa maksudnya? Karena yang lahir di proklamasi itu adalah Republik Indonesia itu ya. Republik Indonesia yang lahir tuh. Kepemimpinan yang lahir di proklamasi itulah kepemimpinan rakyat Indonesia berdaulat. Gitu. Disebutnya Republik Indonesia. Itu kepemimpinan lahir. Yang dengan adanya proklamasi itu pemimpin kita lahir. Nah gitu. Selama ini kita dipimpin oleh penjajah. Ya, tapi dengan adanya proklamasi, kepemimpinan atas rakyat Indonesia diganti oleh pemimpin kita yang lahir di proklamasi itu. Ya. Nah, pemimpin itulah yang kemudian membentuk sebuah negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya kan? Berdasarkan Pancasila. Pancasila itu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Kasih kasih sayang. Itu. Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah kasih sayang. Jadi sama itu sama kayak itu tadi. Ya, menghapuskan perbudakan, membela kaum miskin, menjunjung tinggi kasih sayang, sehingga bisa bersatu berbhinneka tunggal ika. Begitu, itulah Pancasila itu mempersatukan. Karena kita ada perbedaan di situ, berbeda macam-macam. Oh, dari sisi agama, ketuhanan yang Maha Esa. Berbeda-beda agama, tapi kita tetap bangsa yang satu. Kemanusiaan, ya, beda-beda cara berpikir kita tentang kebenaran, ya, tapi kita bangsa yang satu, adil dan beradab, supaya kita bisa jadi satu. Berbeda-beda suku, ya, berbeda-beda ras, tapi kita bangsa Indonesia yang satu. Sehingga kita dipersatukan di situ. Ya, Bhinneka Tunggal Ika itulah kasih sayang, karena kasih sayang itu mempersatukan, sama dengan Jabar Rahmah, gitu kan. Jabar Rahmah itu mempersatukan Adam dan Hawa, mempersatukannya kembali di Bukit Kasih Sayang, nah, gitu. Jadi NKRI ini bisa kita bilang Bukit kasih sayang ya. Bisa kita bilang ya rumah kemerdekaan. Karena ada juga Bung Karno mengatakan Tuhan bersemayam di gubuk si miskin. Ya, maksudnya Allah bersama rakyat maksudnya gitu ya. Oke, jadi ini surat Al-Balad banget nih preambul ini. Ya, berarti kita jadi mengerti apa yang dimaksudkan oleh ya hendaklah kamu menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Apa itu? Ya, ternyata dengan paham kebangsaan kita, justru kita bisa memahami Al-Quran. Tuh, keren nggak tuh? Justru dengan paham kebangsaan Indonesia kita yang dilahirkan oleh sejarah kita memberikan kepada kita ilmu. Tuh, ya, sejarah kita memberikan kepada kita ilmu, memberikan kepada kita hikmah dan kebijaksanaan. Dan nilainya itu sangat tinggi, ya, nilainya tinggi sekali. Hikmah dan kebijaksanaan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, melalui sejarahnya, melalui perjalanan sejarahnya, luar biasa. Ya, tinggi sekali. Bahkan pembukaan ini adalah aplikasi daripada surat Al-Fatihah di satu sisi, yang ditafsirkan dengan haji, dan surat Al-Balad di sisi lain. Kelihatan ya? Oke Pak Edi, saya kembalikan dulu nih. Baik,
Ya, Ya, kebanyakan baik. Terima mungkin kasih mau banyak tanya Pak jawab Iman dulu. untuk Ya. pemaparannya tadi menjelaskan pada kita hubungan yang sangat erat ya antara surat Al-Fatihah, kemudian kaitannya sama simbolika ibadah haji dan juga sama preambul yang dari penjelasannya tadi kita menjadi paham bahwa preambul itu atau konsepsi berbangsa bernegara kita yang ada di preambul itu adalah bentuk implementasi gitu dari surat Al-Fatihah yang tadi ditafsirkan oleh simbolika ibadah haji dan juga implementasi dari surat Al-Balad itu tadi. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan semua, kita masih ada sekitar 17 menit. Jadi kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi silakan yang mau menyampaikan pandangan, eh, komentar, pertanyaan, dan hal-hal lainnya terkait apa-apa yang sudah dijelaskan pada kita tadi. Jadi tadi beberapa catatan ya, yang catatan penting gitu yang kita dapat dari penjelasan-penjelasan uh, yang disampaikan pada kita bahwa memang intinya uh, inti dari menjalankan Quran itu menjalankan kasih sayang ya. Dan jadi kasih sayang itu rupanya segala-galanya gitu. Dan dia bukan cuma nama Allah, tadi dijelaskan pada kita, dia adalah ilmu gitu, jadi panduan kita, jadi pedoman kita, menjadi sebuah ajaran gitu kasih sayang itu. Dan dia kunci gitu, kunci buat kalau kita mau selamat, mau kita damai, mau mewujudkan kebaikan-kebaikan, mau dirahmati Allah, ya kita harus menggunakan nama Allah tadi itu. Artinya kita harus mengimani itu dan kemudian kita harus yakin itu dan kemudian mengimplementasikannya di dalam bentuk tatanan sosial, ya, rumah kasih sayang. Jadi dan intinya tadi dijelaskan pada kita bahwa sebenarnya intinya Quran tuh itu gitu. Maksudnya apa yang mau diperintahkan Quran kepada manusia yaitu kita hidup di atas ajaran kasih sayang, meyakini itu sebagai uh, ajaran yang akan membawa kita pada keselamatan. Jadi kita tidak ragu sama Allah yang apa yang tadi mengatur kehidupan ini dengan hukum kasih sayang itu tadi dan menghakimi juga dengan ukuran itu dan hukum kasih sayang kita tidak ragu sama Allah karena Dia Maha segalanya. Jadi dan kita em, mewujudkan kasih sayang itu dalam tatanan kehidupan kita, tatanan sosial kita. Dan rupanya juga tadi dari penjelasan yang kita simak bersama ya bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang sangat diberkati gitu ya karena rupanya perjalanan panjang kita tadi itu yang dirangkum di dalam preambul itu sebenarnya sebenarnya adalah satu perjalanan haji gitu. Jadi hajinya bangsa Indonesia gitu ya. Jadi bangsa Indonesia menempuh satu perjalanan yang klop gitu dengan proses-proses tahapan dalam haji yang ujungnya adalah mewujudkan tatanan sosial yang sesuai dengan konsepsi Baitullah tadi yang diwujudkan dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia ya. Ini tebak-tebakan nih. Apa yang belum saya jelaskan? Ayo, ini kan sudah di apa namanya Al-Fatihah seperti itu, Haji seperti itu. Nah di preambul apa yang belum dijelaskan? Nah, harusnya Anda tahu, ya kan? Harusnya Anda tahu deh. Karena ini kan ilmu perbandingan nih, ilmu perbandingan. Ya, baik Pak. Nah, Kalau menurut saya, kalau di surat Al-Fatihah kan tadi udah dijelaskan jalan yang lurus semuanya hmm, ada. ya, Kemudian kalau bicara jalan yang dimurkai dan sesat di sini ada. hmm. Di sini sofa Mariwa juga ada. Kalau di sini kan belum dijelaskan. Nah, ya pinter. Gitu. Coba sekalian dijawab. Ya, apa jawabannya? Bisa jawab apa enggak? Iya. Kalau Nanti menurut saya, kalau di preambul itu, kalau jalan yang dimurkai itu adalah
kayak bangsa Indonesia kan pernah mengalami kayak komunis begitu, Pak, ingin mendirikan negara ke komunis gitu, komunis dalam Hmm. artian ya ya tidak percaya sama Tuhan lah kalau diibaratkan Hmm. seperti itu. Tapi kan ternyata tidak bisa begitu. Itu yang Eh, mana itu Pak? Itu Safa apa Marwah? Marwah ya? pada marwah ya, Pak. Oh, ya. Kenapa? Ya karena memang benar-benar dia apa itu namanya itu seperti sesat ini nih. Dia itu. Jadi dia itu benar-benar kalau bicara sesat itu udah nggak peduli begitulah. Ya. Udah nggak peduli baik dan lain sebagainya. Kasih sayang apalah terserahlah begitu. Nggak percaya Oh, sama Tuhan begitulah. ya. Tapi kalau kayak negara Islam begitu, Oh. itu dia sih udah jalanin sama Tuhan, tapi dia apa namanya itu belum tahu jalan yang benar itu seperti apa begitu. Hmm. Belum ketemu gitu jalan yang lurus yang sebenarnya itu seperti Nah, itu. Begitu sih Pak yang saya pahami. Terima kasih. oh, ya. Tadi bagus juga tuh Marwah. Oke, orang mau bikin negara komunis. Berarti Sofa berarti orang mau bikin negara agama Pak ya? Iya. Kenapa dia dimurkai Pak negara agama Pak? Ah, Nanti iya, dimarahin sama orang negara agama loh. iya. Karena dimurkainya itu masih ada kasta itu, Pak. Ya, betul. Jadi pola-pola kerajaan, pola-pola pengkastaan, pola-pola penaklukan pendudukan harus hapuskan, ya kan? Makanya di situ Allah mengatakan apa di surat Al-Balad? Hendaklah kamu menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Apa itu? Menghapuskan perbudakan. Perbudakan itu akarnya mana? Penaklukan dan pendudukan, imperialisme dan kolonialisme. Nah, makanya kita bangsa Indonesia menghapuskan perbudakan dengan pernyataan konstitusi kita bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu adalah jawaban kita kepada Allah. Luar biasa buat Pak Nurdin yang sudah menjawab. Safa Marwah adalah negara agama dan negara komunis. Betul ya, kita acungin jempol. Oke, jadi itu ya. Em, yang ketinggalan sudah dijelaskan semua. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah ada Bu Nela yang mau Oh iya, silakan. Oh, jauh tanya. nih dari Jepang nih, dari Silakan. negara kekaisaran. Ya, terima kasih Pak Edi atas kesempatannya. Eh, Konbanwa Pak, Pak Konnichiwa. Edi. Konbanwa Pak, udah malam. Komang ya. Oh ya. Iya. Konnichiwa sama siang Pak. Oh, sama siang ya. Iya, Good afternoon, good night, good evening bisa saya. Good wis. evening. Baik Pak. Sehat ya Pak Oke. Irwan. Alhamdulillah Bu, sehat. Gimana Bu Nela di Jepang? Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah Pak, kita semua Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah ya. Pertanyaannya apa Bu? Kalau saya ingin mengulik tentang surat Al-Fatihah ya Pak ya. Ya Bu. Karena kan surat Al-Fatihah itu ini tiga tiga apa surat Al-Fatihah, simbolika haji dan preambul Mm-mm. itu kan seperti dua sisi mata koin yang sama Iya ya betul. Pak. Dan itu ilmu yang memang sebenarnya ilmu ini kan sebenarnya sesuatu yang ya dunia baru menurut saya gitu. Hmm. Karena surat Al-Fatihah itu kan eh, Hmm. adalah Ummul Quran atau kalau diperas itu kan ibunya dari Al-Quran gitu, Betul, yang betul. yang terdiri dari 6.326 ayat, 30 juz dan 14 surat itu. Ya, Dan kalau diperas lagi kan menjadi Bismillahirrahmanirrahim ya Pak. betul. Yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim yang artinya kasih sayang. Jadi Ya. sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim itu kan saya paham di luar sana itu kan pokoknya kalau nggak pakai Bismillah itu haram gitu. Hmm. Hmm, terlalu kaku menurut saya. Karena Bismillah itu nggak cuman lafadznya gitu ya Pak ya. Ya. Tapi bagaimana kita itu harus kenal dan mengenal dan apa benar-benar menjadikan bahwa hidup berkasih sayang itu ya memang sudah menjadi apa ya, menjadi paten gitu, menjadi
blueprintnya udah nggak ada lagi gitu selain harus Ya. berkasih sayang itu gitu. Nah, dan pengalaman waktu umroh juga kan apa-apa asma Allah itu seolah hanya di lafadz aja gitu, Hmm. tapi nggak paham apa sih maksud Bismillah itu gitu. Ya. Makanya tadi saya bilang coba kalau ini bisa dipahamkan oleh semua orang gitu ya Pak, kayaknya Ya. Hmm. kayaknya bisa merubah gitu. Ya, Ya. Ya, kita harus berjuang, Bu. ya harusnya saya dulu ya Pak ya. Ya. Iya Pak. Ya di situ kan tentang tadi hidup berkasih sayang karena memang hidup berkasih sayang itu yang Allah mau, yang Allah kehendaki, dan dengan kasih sayang itu menjadikan hidup kita itu ya nggak hanya hidup sih, dunia akhirat kita selamat kan gitu ya Ya, Pak. betul. Sebagaimana poin pertama, kedua dan ketiga dan keempat itu kan tentang apa namanya menegaskan kasih sayang, bahwa kasih sayang itu adalah eh, tadi paten, tidak boleh, tidak ada pilihan yang lain selain hidup berkasih sayang. Di situ maka kita akan mendapatkan eh, apa namanya balasan yang sebagaimana ayat keempat itu, bahwa Allah yang menguasai hari pembalasan gitu. Jadi kalau saya hidupnya penuh dengan kasih sayang ya udah bukan mungkin tapi niscaya gitu ya Pak. Ya. Niscaya hidup saya itu akan diberkahi, diridhoi, dan selamat santosa kan di situ. Ya, Nah, betul, Bu. iya, karena memang itu adalah bentuk penyembahan kita ya Pak. Benar. Penyembahan kita secara total kepada Allah. Ya. Hmm, Hanya kepada Allah kita menyembah dan meminta pertolongan. Jadi yang saya mau tanya di sini, eh, kan memang hidup berkasih sayang itu apa namanya? Tadi yang saya kutip tadi kan Bapak bilang baik itu tidak cukup gitu. Kalau Hmm. masih ada masih mencampur adukan iman dengan kezoliman. Mhm. Gitu ya Pak. Nah itu kadang kala masih saya alami, saya pribadi kadang masih melakukan itu gitu. Masih misalkan saya berbuat baik tapi kadang apa sih namanya masih ngeluh, apa sih capek misalkan kayak gitu. Atau misalkan berbuat baik tapi pengennya puji, pengennya dihargai, itu kan bagian dari mencampur adukan bukan Pak? Seperti itu Pak. Itu kalau secara Ya. pribadi ya Pak ya. Ya. Kalau secara karakter pribadi, kalau mencampur adukan secara skup sosial kan ya kita menzolimi orang, mencurangi orang, atau misalkan apa hak-hak orang lain kita pakai kan gitu Hmm. untuk diri kita pribadi, itu kan sosialnya. Ya. Kalau untuk bangsa ya korupsi atau apa namanya tadi tuh mencurangi dan sebagainya itu. Nah kalau untuk pribadi kayak gitu tuh benar nggak Pak? Masih mencampur adukan iman dengan kezoliman nggak Pak? Terima kasih Pak Irwan. Ya, baik. Pertama, manusia itu nggak ada yang sempurna ya. Memang manusia itu diciptakan tempatnya berkeluh kesah. Manusia itu punya emosi seperti itu. Makanya tugas kita adalah selalu eling, selalu menyeimbangkan emosi, tapi tidak tidak mungkin juga kita kayak robot gitu ya. Jadi maksudnya kalau ada keceplosan kayak begitu, kita tiba-tiba karena mungkin terlalu capek atau apa banyak pikiran, akhirnya kita berkeluh kesah, ya wajar-wajar saja. Selama itu tidak kita perpanjang gitu ya. Selama kita tidak perpanjang dan berlarut-larut dan akhirnya menghambat kegiatan-kegiatan yang bagus. Ya menghambat rencana-rencana kita, planning-planning kita, jadwal-jadwal kita, terus hubungan baik kita dengan yang lain gitu. Boleh saja kita mengekspresikan emosi, tapi emosi itu jangan sampai menghambat. Itu aja. Dia jangan sampai menghambat. Kalau dia keluar, ya dia keluar. Maksudnya orang marah, wajar orang marah. Orang sedih, manusia ya bersedih. Cuman jangan sampai itu mengendalikan kita, ya, menghambat apa-apa yang baik yang ingin kita wujudkan ke depan. Nah, itu aja. Gitu. Ya, kita kalau kebawa sama emosi ya kita cukup astagfirullah ya. Atau kita bicara secara dewasa dengan yang bersangkutan kalau kita marah ya secara dewasa itu lebih bagus ya karena menyelesaikan masalah tidak kita pendam. Malah jadi nanti malah dekat kita kalau kita sama-sama
membicarakan, saling mengerti, akhirnya satu sama lain itu lebih baik. Itu sih Bu, kalau soal emosi itu wajar, tapi asalkan jangan kebawa kelamaan. Nah, gitu aja. Baik, Pak. Berarti Ya, intinya PR kita memang harus terus memurnikan kasih sayang itu ya, Pak ya. betul, betul. Dan memang harus selalu eling kita menjaga. Sedapat mungkin kita harus jaga gitu, supaya kita bahagia, maksudnya supaya hati kita tenang, damai, sama orang, semua orang selalu senang ketemu orang lain, ya kan, bekerja sama dengan baik, kita merencanakan bersama-sama apa yang kita ingin lakukan bersama, membangun, berkontribusi dan lain-lain. Itu kan hidup ini kan supaya kita bermanfaat. Nah, itu sih ya. Takwa itu adalah bermanfaat. Jangan sampai emosi kita membuat kita menjadi ngambek atau menjadi alasan buat kita untuk nggak bermanfaat lagi. Iya. Itu ya. Terkait dengan Bismillah tadi, memang harusnya kehidupan kita ya harus berdasarkan tidak hanya sekedar di mulut ya, haruslah merupakan segala perbuatan kita itu sebaiknya dia bernilai nama Tuhan, bernilai kasih sayang itu tadi. Termasuk kita mengendalikan diri, menata emosi dan lain-lain. Itu semua dalam kerangka ujungnya kasih sayang. Nah, gitu. Ya, saya kira begitu mungkin ya, Bu. Baik, Pak. Terima Terima kasih kasih. banyak. Ya, Terima terima kasih, kasih. Pak. Baik, betul, Sehat Gus selalu Zahra. ya, Pak. Baik, karena sudah tidak ada lagi yang bertanya dan kita juga sudah di penghujung waktu, jadi kita langsung masuk ke closing statement, Pak Irwan. Ya, baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan karena ini adalah My Life Book, jadi mari kita membentuk kepribadian kita, karena pesan amanat dari Bung Karno adalah revolusi kita adalah revolusi nation character building. Ya, kita membawa